Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak kelas 9. Hari ini Miss Sasa akan membahas studi lanjutan mengenai hukum pewarisan sifat part 2.2 ya. Oke, intermezzo dulu ya. Karena kita akan meninggalkan Among Us, jadi kita harus say goodbye dulu karena beberapa Among Us telah gugur di medan perang. Don't blame yourself now. And if it's true, I will surround you and give life to our world. That's our own. Setelah kita berpamitan dengan Among Us, alangkah lebih baik kita review dulu sebelum untuk melanjutkan. Kemarin kita sampai persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Kita akan membahas hari ini tentang persilangan intermediate dan persilangan dihibrid, di mana persilangan intermediate hampir sama dengan persilangan monohibrid dan dihibrid adalah persilangan dua sifat beda. Untuk lebih lanjutnya, kita review bagian ini dulu ya. Nah, kamu perhatikan pada persilangan monohibrid. Oke, anak-anak. Persilangan monohibrid akan menghasilkan bunga mawar merah yang 100%. Sehingga ya anak-anak ya, nah di sini pilihan pertamanya adalah merah 100%. Ketika kamu akan mencari beberapa anak yang akan dihasilkan oleh persilangan ini, maka kamu menemukan bahwa rasio genotipnya adalah M besar itu 1:2 banding 1. M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecil 1. Sehingga rasio fenotip yang dihasilkan adalah bunga warna merah yang dihasilkan nanti 3 dan putih dihasilkan 1. Nah, kamu harus mengingat bahwa warna merah dominannya itu M besar simbolnya, dan warna putih adalah resesif, M kecil. Sehingga kalau di sini sudah tertulis 100% menghasilkan anak Among Us merah, berarti dia adalah persilangan monohibrid sehingga hasilnya M besar M kecil di filial pertama. Lalu, di filial kedua atau keturunan kedua, kita menyilangkan seperti biasa menggunakan tabel dan akan menghasilkan M besar dikali M besar menjadi M besar, M besar dikali M kecil menjadi M kecil, M besar dikali M kecil, dan M kecil dikali M kecil jadi M kecil. Sehingga menimbulkan rasio genotip atau simbol yang kita kalikan, yaitu M besarnya ada 1, M besar M kecil ada 2, 1, 2, dan M kecilnya ada 1. Lalu, rasio fenotipnya karena induknya menghasilkan warna merah dan juga ada warna putih, kita tulis 3:1. Ketika simbol berubah menjadi U, kita tulis dominannya berarti U besar, lalu di sininya resesifnya U kecil, terus habis itu ada U kecil. Nah, di sininya U besar dikalikan jadi U besar U kecil jadi U kecil, di sini U kecil dan U kecil. Tinggal diganti simbolnya ya anak-anak, sehingga menjadi seperti ini. Ingat, rasio monohibrid untuk genotip adalah 1:2 banding 1 dan fenotip ungu tua 3:1. Mudah dipahami kan? Nah, jika sudah mengetahui rasio dari persilangan monohibrid, kita lanjut ke persilangan intermediate. Pada persilangan intermediate, ini prosesnya ini kan sama dengan proses monohibrid, namun perbedaannya ada di hasilnya. Perbedaan terletak pada akhirnya yang menghasilkan fenotip yang berbeda. Pada persilangan intermediate, hasil dapat berupa bunga warna merah, mawar merah muda, dan bunga merah putih. Bunga mawar merah disilangkan dengan bunga warna putih yang resesif akan menghasilkan filial pertama menjadi merah muda 100%. Persilangan antara F1 dan F2, maka merah muda disilangkan dengan merah muda pada parents yang kedua dan gametnya itu M besar M kecil. Lalu kamu buat tabel untuk filial yang kedua. Pada filial kedua, seperti biasa kamu kalikan. Di sini itu sama percis sama kayak monohibrid, cuma bedanya di sini aja nih.
pada tabel perhitungan ya. Namun, rasio genotip sama fenotipnya itu sama, ada perbedaannya di tulisan fenotipnya, karena anak yang dihasilkan adalah merah muda. Sementara kalau monohibrid kan merah. Jadi kamu diganti di sininya, merah muda berbanding putih, 3:1. Untuk lebih memahami, misalnya kasih perbandingan antara monohibrid dengan intermediate. Kamu perhatikan bagian sini, mawar merah simbol MM, mawar putih MM sama dengan yang putih di intermediate juga kan. Nah, di sini caranya sama nih antara monohibrid dan intermediate. Namun perbedaannya ada di filial pertama. Di sini filial pertama monohibrid menghasilkan merah 100%, tapi kalau intermediate menghasilkan merah muda 100%. Mawar merah dikalikan dengan mawar merah itu yang di monohibrid. Sementara kalau yang di intermediate merah muda dikalikan merah muda. Sehingga hasilnya tetap sama dengan caranya, baik simbol monohibrid maupun, intermediate caranya sama, dan akhirnya menghasilkan rasio yang sama, M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil 1:2:1. Tapi rasio fenotipnya yang di sini merah, yang di sini merah muda. Kalau monohibrid merah berbanding 1:3:1, kalau intermediate merah muda 3:1. Untuk lebih jelasnya kita akan mencoba latihan. Ini adalah tahap dominan disilangkan dengan resesif dan menghasilkan merah muda. M besar, M kecil, 100% merah muda. Sehingga kita bisa membuat tabel filial yang kedua dengan menyilangkan eh, simbol gen masing-masing. M besar kali M besar, M besar kali M kecil kali M besar, M kecil kali M kecil. Sehingga hasilnya adalah seperti ini dan diperoleh rasio genotip 1:2:1 dan rasio fenotip adalah merah muda berbanding putih 3:1. Anak-anak itulah hukum Mendel yang pertama. Sekarang kita masuk ke hukum Mendel yang kedua. Nah, cara persilangan dilakukan Mendel pada hukum Mendel yang kedua itu dengan cara eh, hukum asortasi ya. Menurut hukum ini, setiap gen sifat dapat berpasangan secara bebas dengan sifat yang lain. Hukum ini berlaku ketika pembentukan gamet pada persilangan atau persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Jadi di sini kita akan mengambil putik pada dominan, lalu nanti untuk pada bunga yang resesif, yang dipotong itu adalah yang benang sari yang akan ditempelkan kepada putik yang dominan yang telah dipotong tadi. Seperti itu. Berarti dengan kata lain, ini adalah persilangan dengan bantuan manusia. Sehingga ada sifat yang berbeda yang akan muncul. Contoh hasil percobaan Mendel ini pada biji tanaman ercis, kamu dapat mengamati dua sifat yang beda, yaitu bentuk biji dan warna biji, ya. Simbol B besar ini untuk gen yang biji bulat. Di sini Mendel mengambil biji bulat dan biji yang keriput, berarti ada yang sehat, ada yang kurang sehat gitu ya bijinya, atau yang kurang sempurna. Nah, dia akan menyilangkan untuk mendapatkan hasil keturunan yang lebih baik gitu. Nah, di sini biji bulat yang masih sempurna ini dikatakan dominan. Nah, dominan ini kita berikan simbol yang besar dan untuk biji yang keriput dikatakan resesif sehingga simbolnya jadi B kecil. Nah, untuk color karena dia ada dua sifat beda ya, biji sama warna biji. Color yang biji bulat itu kan warnanya kuning. Sehingga dia itu kan tetap karena dia dominan kan, jadi kita tulisnya K besar. Dan color yang ada di biji keriput itu kan hijau. Karena dia resesif, kita tulis K kecil. Lalu kita silangkan tanaman ercis berbiji bulat, kuning homozigot, disilangkan dengan tanaman ercis berbiji keriput, hijau, B kecil, K kecil kecil. Maka semua tanaman F1-nya itu berbiji bulat kuning. Apabila tanaman-tanaman F1 ini dibiarkan menyerbuk sendiri, maka tanaman ini akan membentuk 4 macam gamet, baik jantan maupun betina. Dengan kombinasi ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Lalu kita silangin ya anak-anak ya di sini. Disilangin, disilangin. Karena ini akan menyilangkan dominan dan resesif, kenapa sih kok yang muncul nggak yang besarnya, malah jadi yang kecilnya gitu ya anak-anak. Nah, karena kita udah menyilangkan duanya,
berarti kita udah ada gabungan antara ayah dan ibunya. Sehingga kita harus mempunyai, eee, yang dominannya itu pasti lebih banyak yang berbiji bulatnya. Sementara untuk simbol K-nya itu nanti resesifnya yang akan kalah adalah warna yang warna hijau gitu. Jadinya sehingga simbolnya seperti ini, dominan B besar dan K kecil gitu ya. Nah, ketika kalian menyilangkan maka akan terbentuklah seperti ini. B kec jadi kan kita kita bagi ya anak-anak ya, kalau anak bingung, "Kenapa sih kok bisa kok ada simbol gametnya kayak gitu?" Ini kita perhatikan dari sini. Ada kalau misalkan kita uraikan B besar, K besar, B kecil besar, kan nanti disilangkan juga sama lawannya. B besar, K kecil. Ini silang ini ya kan, karena 2 sifat beda ya, harus disilangin. Bentar. Huruf B harus disilangin sama huruf K gitu ya, Nak, gitu. Ini juga sehingga menghasilkan simbol seperti semulanya pada awal tahap ini. Nih, ini ya, tulis satu 2 1 2 namun diselang-seling gitu ya anak-anak ya. Begitu juga yang di laki-lakinya. Besar, besarnya 2 kecil, kecil 2 gitu. Ketika kamu sudah menghilangkan ini, sama caranya kayak monohibrid dan intermediate. B besar, K besar dikali B besar, K besar ditulis. B besar, dikumpulin ya sesuai hurufnya yang sejenis. B besar, K besar, besar. Nih, B besar, K besar, B kecil, K kecil. Ya udah, B besar, K kecil, Kak besar, begitu seterusnya sehingga akan muncul seperti ini anaknya. Jadi yang biji bulat warna kuning nanti anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan yang warna hijau itu ada 3, 1, 2, 3. Terus yang keriput warna kuning ada 3 dan yang keriput warna hijau ada 1. Sehingga seperti ini anak-anak hasilnya. Nah, kamu bisa melihat di sini ya, anak-anak. Di sini, kalau yang simbolnya ada B besar, yang ada B besarnya deh, itu berarti dia tandanya bulat, oke? Tapi ketika dia simbolnya ada ininya lawannya B kecil. Nah, ini ada 3 yang kecil, maka dia adalah keriput, gitu. Kan yang ini ada 3 yang kecil, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ini juga, jadi ada 3 keriput, sehingga dia ini aja, gitu, menghasilkan fenotip seperti itu. Jadi, pada persilangan di hibrid dapat disimpulkan ada jumlah kombinasi 16 macam. Di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi nanti ada 16 anak. Jumlah genotipnya, karena yang genotip itu adalah yang dominan, yaitu sehingga menghasilkan yang 9 macam. Ya, yang 9 yang warna ini. Nah, fenotipnya dia lihat yang 4. Jadinya sehingga ada 4 macam, 1, 2, 3, 4 nih. Ya, jadinya ada 4 gitu. Rasio perbandingan fenotip berarti ada 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nih, rasio fenotipnya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kita coba ya sekarang.
Yang ini kita kalikan anak-anak. BK kali BK, B besar dulu, baru K-nya. K besar. Terus yang ini, B besar kali ini B kecil, K-nya besar dulu, baru K kecil, oke. Terus habis itu yang ini sama B besar, K besar, K besar. Terus yang ini B besar, B kecil ya anak-anak, K besar, K kecil gitu. Dan seterusnya sampai ke bawah. Ini bisa hapus lagi. Oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Sehingga fenotipnya tadi apa? Fenotipnya yang di sini apa? Bulat, kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning, bulat kuning. Ini keriput kuning. Ini keriput kuning dan ini yang keriput hijau. Nah, yang terakhir ada persilangan polihibrid. Polihibrid adalah individu dengan banyak lebih dari dua sifat gabungan atau campuran sifat dari persilangan kedua induk. Contohnya perkawinan suami istri yang memiliki anak menghasilkan anak gabungan sifat pada bentuk rambut, warna kulit, bentuk hidung hingga warna mata dari kedua orang tua. Itu akan kita sampaikan bisa saya sampaikan pada bulan November ya. After kita eh, melakukan praktek. Untuk praktek minggu depan, anak-anak siapkan bahan-bahan seperti ini ya, jangan sampai lupa. Oke anak-anak, bisa saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Bye-bye.